Tiap malam aku menangis, tiap malam aku tertawa, tiap malam pula aku berdiam tanpa ekspresi untuk waktu yang begitu lama. Aku melompat-lompat, menari-nari, kadang berguling-guling di tanah tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Pernah aku memeriksakan diri ke dokter ahli jiwa, tapi mereka berkata mungkin aku banyak masalah atau stres. Padahal aku mempunyai kehidupan yang layak, keluarga yang menyayangiku, kekasih yang setia padaku, serta karir yang bagus. Bahkan aku sangat senang dengan pekerjaanku. Tapi kenapa aku sedih, cemas, gelisah? Kadang ingin kuakhiri saja hidupku ini. Sering ku berpikir, ingin rasanya menghabisi orang-orang terdekatku. Aku gak ngerti kenapa tiap malam aku seperti ini. Kadang aku sering melihat diri di cermin, tapi aku melihat itu bukan wajahku. Aku melihat orang lain di sana. Wajahnya tampak keriput dan mengerikan. Tolong, aku takut. Hari demi hari, kelakuanku semakin menjadi-jadi. Di tempat kerja, aku mulai tertawa sendiri. Aku merasakan pikiranku setengah sadar. Sebenarnya, apa yang terjadi kepadaku? Karena semakin hari kelakuanku semakin aneh. Perusahaan tempatku bekerja mulai memecatku. Tapi aku memakluminya karena kondisiku yang aneh ini. Sesekali aku melihat penampakan makhluk yang menyeramkan. Semakin hari, aku semakin sering melihat makhluk-makhluk tadi. Hingga akhirnya, tubuhku terasa bukan menjadi milikku lagi. Karena aku tertawa sambil mengamuk, keluargaku mulai mengikat tangan dan kakiku di kasur. Pembantuku mengatakan kalau aku kesurupan, tapi keluargaku tak mempercayai hal-hal seperti itu. Mereka menganggapku mengalami gangguan kejiwaan. Seorang dokter ahli jiwa itu mulai memeriksaku. Kemudian aku menggigit tangannya hingga berdarah. Dokter itu pun menyuruh keluargaku untuk menutup mulutku dengan kain. Besok, dokter itu akan kembali lagi memeriksa keadaanku. Kuku di jariku semakin panjang, tanganku keriput, dan tubuhnya taring di gigiku. Orang tua dan keluargaku menjadi heran. Sebenarnya penyakit apa yang menimpaku ini? Mereka pun menghubungi dokter lagi. Ketika dokter itu datang, si dokter menjadi heran karena belum pernah melihat penyakit seperti ini.
baru di